Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para tuan-tuan guru, mobil khusus tuan guru kita, guru saya Al-Ustadz Al-Kiram Dr. Andes Kiai Haj Ma'mun Arba MPD, mata'anallah bituli hayati wa nafa'anallah bi'ulumi. Yang saya hormati para sesepuh, tokoh masyarakat, Dewan Penasehat DKM Masjid An-Najah, Bapak Haji Muhammad Zain, Bapak Haji Abdul Malik Wahab, Bapak Kombes Pol Haji Mariono, Bapak Dr. Andes Haji Usman Helmi, dan yang lainnya yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya, dan juga jajaran ketua serta jajaran pengurus DKM Masjid An-Najah, dan juga Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid An-Najah yang insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Dan insya Allah kita berada salah satu di antaranya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Pada kesempatan yang Allah takdirkan di pagi hari ini, di mana alhamdulillah qadarullah kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesempatan masuk di tahun 1445 Hijriah, tahun baru. Kalau udah bicaranya tahun baru, maka tentunya kita punya harapan baru. Kita harus punya target. Minimal kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencapai itu, kita juga mesti tahu bagaimana standarnya untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin menukilkan percakapan antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, man abghadu khalqika ilaika?" Wahai Tuhanku, sesiapakah dari makhluk-makhlukmu yang paling engkau murkai? Maka Allah menjawab, "Man yatakabbaru qalbuhu wa ghalza lisanuhu wa saffaqa 'ainahu wa bakhilat yaduhu
wasa'a khuluquhu. Perlu diterjemahin gak ini? Kata Allah, yang paling dimurkai dari makhluknya, pertama, mereka yatakabbaru qalbuh, siapa yang sombong hatinya. Maka siapapun di antara kita yang saat ini ada benih-benih kesombongan di dalam hati kita, maka kita berusaha di tahun baru ini minimal kita ngurangin, syukur-syukur bisa ngilangin. Kenapa dikatakan yatakabbaru qalbuh, yang sombong hatinya? Karena kesombongan itu memang berasal dari hati. Masih dalam kitab yang sama, Imam Ghazali mendefinisikan sombong itu khatirun fi raf'in nafsi wasti'dhamiha. Kibir, sombong adalah lintasan perasaan di dalam hati, merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih baik dari orang lain. Takabbur ittiba'uhu, takabur adalah sifat yang mengikutinya. Yang gampangnya begini nih, ada orang ngaji, ambil contoh ibu-ibu nih, dalam hati itu ngelihat kanan kiri pakaiannya nggak lebih bagus dari saya, masih banyakkan saya nih, itu dalam hati itu. Ntar pas pulang ngaji sambil jalan pulang, itu tadi udah kibir namanya tuh, udah sombong tuh. Pas jalan pulang dia ngomong, emang suami nggak ngebeliin cincin apa kayak saya dong. Nah itu takabur namanya. Jadi kibir berawal dari hati, takabur tuh pengaplikasian lewat ucapan ataupun tindakan. Nah, siapapun di antara kita berpotensi untuk sombong. Ada yang sombong lewat harta, jabatan, ilmu, bahkan di hari ini, di zaman yang akhir katanya sekarang ini, orang sombong lewat ibadahnya. Guru saya pernah bilang ada lagi sombong yang kadang-kadang gak disadari. Nih maaf nih, bukan yang mau nyombong nih, tuh udah sombong tuh, ngaku gak sombong. Bukan yang mau nyombong nih ya, maaf nih, tuh udah sombong itu, ngerasa dirinya enggak sombong. Nah, siapapun kita berpotensi. Maka di tahun baru ini kita berharap penyakit hati, Imam Ghazali menuliskan ini dalam bab urusan hati yang masuk dalam penyakit hati. Lalu yang berikutnya, ghalza lisanuhu, yang pedih keji lisannya. Kalau udah ngomong ada aja orang yang tersakiti, tersinggung. Nganggapnya bercanda tapi dia gak pikirin perasaan orang itu. Maka yang model seperti ini makhluknya Allah murka. Apa sebab? Ini lisan, nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, lisan ini amanah. Kalau udah ada kata nikmat, maka kata berikutnya apa itu? Ini yang bisa jawab dapat hadiah nih. Kalau ada kata nikmat, kata berikutnya apa tuh Pak? Yang jawab banyak, jadi hadiahnya batal. Syukur. Maka nikmat lisan ini disyukuri dengan cara baca Quran, buat sholawat, buat zikir. Jangan keluar ucapan-ucapan yang tak bermanfaat, apalagi nggak bawa manfaat buat orang, nggak bawa manfaat buat dirinya, malah menyesatkan.
kekecewaan pada orang. Maka orang yang lisannya seperti ini, kata Allah, ini makhluk yang paling dimurkai. Lisan ini amanah. Ketika bicara amanah, maka harus dijaga. Jangan sembarangan. Sayang-sayang, mendingan dipakai buat baca Quran. Ada yang beralasan, gimana saya mau baca Quran, kebetulan saya belum lancar, hari begini mau belajar udah susah, lidah udah kaku. Ini yang bilang Nabi nih, motivasi. Al-mahiru bil Quran, siapa orang yang udah lancar baca Quran, panjang pendek udah pas, bisa bedain ain sama alif, sin, shin, shad, hukum nun sukunnya udah bener. Nggak mesti enak lagunya, tapi bacaannya bener, tajwidnya bener. Ini dikatakan al-mahir bil Quran. Apa kata Nabi? Mereka akan bersama dengan para malaikat. Terus Nabi terusin hadisnya. Walladzi yatata'ta lahu ajrani. Sedangkan yang terbata-bata, kalau ba sendirian dia tahu tuh huruf ba, tapi kalau ba udah disambung sama huruf setelahnya, baik di awal maupun di akhir atau ba-nya di tengah, udah mulai keder bacanya tuh. Ia bertumpuk sama h, udah bingung tuh. Terus bacanya itu ya tata-tata, terbata-bata. Kata Nabi, lahu ajrani, dapat 2 ganjaran. Pertama, setiap huruf yang dibaca. Yang kedua, atas usaha dan jerih payahnya. Jadi kalau sekarang ada orang baca Quran rada malas karena disebabkan terbata-bata, nggak lancar, ayo, Nabi yang bilang barusan, jangan patah semangat, terus usaha, baca semampunya, karena ada ganjarannya, nggak ada yang sia-sia. Kita pasang target nih. Tahun kemarin 1444 baca Qurannya Ramadan doang. Maka 1445 ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. Biar lisan ini kita syukuri, maka cara mensyukurinya diantaranya kita baca, kita pakai buat baca Al-Quran. Yang ketiga, saffaqa ainahu. Makhluk yang Allah murkai adalah mereka yang saffaqa, memejamkan. Dalam bahasa Arab, tasfif itu tepuk tangan. Jadi ngerapetin. Ada nggak orang tepuk tangan kagak rapet tangannya? Ya nggak bunyi kan ya. Nah, jadi kalau tepuk tangan mesti rapet. Saffaqa ainahu, memejamkan kedua matanya. Ini nggak bisa kita artikan secara harfiah. Masa orang tidur Allah murka? Makna dari memejamkan mata, ada ulama besar, karyanya besar, dikaji sampai ke Mesir sana di Al-Azhar. Syekh Dahlan Ihsan Jampas, beliau karang kitab Sirajul Talibin, mensyarah daripada kitab Minhajul Abidinnya Imam Ghazali. Beliau sebutkan maksud dari saffaqa ainahu, memejamkan kedua matanya, an anwa'il khairat. Yang dimaksud makhluk yang memejamkan kedua matanya sehingga Allah murka adalah mereka yang menutup, merapatkan matanya daripada macam-macam kebaikan. Yang begini nih Allah murka. Bukan berarti dia tuh merem, tahu, dengar. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok pagi subuh kita ada kajian. Semoga diberikan waktu luang untuk bisa hadir, meramaikan, memakmurkan masjid kita, majelis kita. Dengar,
Tapi udah lewat aja itu masuk tuh, memejamkan mata. Jumatan bapak-bapak nih, kotak lewat digeser aja udah. Kan kebaikan sebenarnya itu, jalan, diberikan jalan kebaikan sama Allah, dibiarin aja. Itu saffaqu aina. Di lingkungan kita tinggal ada majlis, ada masjid, ada musalla, kegiatan majlis ilmunya ada. Tahu, dengar, nggak pernah mau hadir. Saffaqu aina. Maka di tahun ini kita punya target. Saya belum bisa kayaknya kalau langsung seminggu sekali, ya 2 minggu sekali. Kayaknya belum bisa langsung 2 minggu sekali, ya sebulan sekali. Punya target. Maka saya pernah nanya itu, ukuran tempat paling jauh kemana? Orang jawab Jonggol. Jauh, dekat Jonggol dari sini. Jauh. Tapi ada lagi yang lebih jauh, masjid di rumahnya. Saking jauhnya dia nyampe ke masjid cuma setahun 2 kali, Idul Adha sama Idul Fitri. Kurang jauh apa itu? Di saking jauhnya mampunya cuma setahun 2 kali. Ada lagi yang mampunya seminggu sekali, Jumatan doang. Kurang jauh apa itu? Orang ditanya Jonggol jauh, mager, males, jauh. Nah sama, tempat terjauh itu masjid. Saking jauhnya ya nggak bisa tiap hari. Maka tahun ini kita mesti punya target yang lebih baik lagi. Pasang target yang standar dalam kebaikan. Ambil yang tertingginya. Tahun ini saya mau umroh. Tahun ini semoga Allah kasih jalan saya haji. Pasang target yang tinggi. Namanya kita sebagai seorang hamba hanya seorang pemohon. Mohon aja dulu. Masalah dikabulkan itu kuasanya Allah. Umroh haji itu urusan kita dipanggil dan diberikan kekuatan untuk memenuhi panggilannya. Orang umroh, orang haji setelah berihram melafalkan niat umrah hajinya, disunnahkan melafazkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Ngomong begitu tuh, pada hakikatnya dia diberikan kemampuan untuk memenuhi panggilannya Allah. Caranya Allah yang tahu, bukan kuasa kita. Macam-macam. Ini saya mau cerita dikit ini. Alhamdulillah qadarullah. Pas nih saya seminggu nyampe pulang haji kemarin. Kemarin lagi hajian, saya dapat pengalaman banyak luar biasa. Di saat salat kelar sholat Masjidil Haram, kita nunggu waktu sholat berikutnya tuh duduk-duduk banyak jamaah Indonesia. Jamaah Indonesia kan kalau ngomong rada kenceng-kenceng suaranya tuh. Nah, dia ngobrol sama beberapa orang. Kebetulan saya nggak jauh dari situ. Dia bercerita, ada satu orang dalam rombongannya itu unik, nggak masuk nalar jalannya berangkat haji. Perempuan. Jadi beberapa bulan mendekati keberangkatan haji, orang yang diceritakan itu mengalami musibah kecelakaan. Mau berangkat ngaji diserempet sampai berdarah-darah. Yang nyerempet tanggung jawab tuh. Keserempet, disamperin, ya Allah Bu Haji, maaf saya khilaf nih, saya tadi ngomong, ayo saya bawa ke rumah sakit, tuh udah berdarah-darah itu. Bu
Bu Haji, tenangnya, saya tanggung jawab, gak usah khawatir. Yang penting kita berangkat dulu ke rumah sakit, kita obatin. Sepanjang jalan tuh ngomong terus tuh, panik. Kelar diobatin di UGD, ditemuin lagi. Bu Haji, saya minta maaf, saya nggak bermaksud. Saya khilaf bengong tadi. Maafin saya, jangan sampai dibawa ke polisi. Ini si ibu perempuan ini jawabnya begini, Pak, udah takdir. Tapi mohon maaf nih, jangan panggil saya Bu Haji, saya belum haji. Begitu katanya. Lah tapi kan saya, ya maaf nih, kelihatan penampilannya, iya emang saya begini kan, saya mau berangkat ngaji tadi. Tuh kan orang Indonesia begitu tuh, ngukur orang haji apa enggak tuh kan dari pakaian tuh. Maka kalau mau naik haji mah sebenarnya nih modalnya nggak gede. Pakai peci bawa bapak ke Alfa, kasih parkirnya goceng. Makasih Pak Haji, wah udah jadi haji tuh. Iya maaf Bu, saya pikir soalnya pakaiannya ini ya, saya pakai Bu Haji. Ya sebenarnya mau udah daftar Pak, saya reguler ngantri udah belasan tahun. Sebenarnya sih porsinya keluar tahun ini Pak, cuma keputusan menteri udah diketok palu sama DPR, pelunasannya naik tahun ini. Saya butuh 20 juta, emang belum ketemu duitnya, belum ketemu. Makanya saya kencangin ngaji, karena majelis ilmu tuh tempat mustajabnya doa. Qadarullah saya mau ngaji, bapak serempet. Apa yang terjadi sama yang nyerempet ini? Udah deh Bu, saya tutupin. Berapa sih emang kurangnya? 20. Bismillah ibu berangkat tahun ini. Tuh, jalannya macam-macam. Keserempet, naik. Bu, ini ada ibu nih. Bu, mau haji nggak? Besok nyebrang ke Petukangan Selatan, jangan pakai tengok-tengok. Lempeng aja jalan. Jalannya macam-macam. Saya punya guru, itu Gandaria Mall itu, sederetannya dulu kampung-kampung, sebelum dibeli sama pengembang jadi apartemen. Saya punya guru, keluarganya tinggal di situ semua. Kebeli tanahnya, sampai comberannya aja kehitung. Gara-gara comberannya kehitung, berangkat haji lah semeter 16 juta. Tuh, naik haji gara-gara comberan gitu. Kita nggak tahu jalannya, maka kita pasang target yang tinggi. Ya Allah, tahun ini saya bisa berangkat umrah, saya bisa berangkat haji. Jangan dipikirin duitnya dari mana, Allah yang bakal ngasih, tinggal bagaimana kita punya usaha. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saffaqa ainahu, berikutnya bakhilat siyaduhu. Siapa lagi yang Allah murkai daripada makhluknya? Mereka yang pelit tangannya. Bakhil, pelit, medit. Jangan. Kita pelit sama yang kita punya aja nggak bagus tuh. Apalagi kita pelit sama yang bukan punya kita, cuman dititipin tuh. Ini kita punya duitnya sekarang nih di kantong nih, berlebih. Terus kita hitung-hitungan banget tuh, itu aja udah nggak bagus tuh. Apalagi kita pelit sama yang bukan sebenarnya punya kita, cuma dititipin. Maka pantas Allah murka. Jangan pelit. Karena yang kita pakai objeknya tuh bukan punya kita sebenarnya, titipan Allah. Yang punya cara untuk mengambil apa yang sedang dititipkan. Digerakin hambanya pengurus masjid, datang ke rumah, ini ada kegiatan peringatan hari besar, peringatan maulid, digerakin hambanya lagi, yang lain anak-anak yatim, fakir miskin. Itu cara Allah mengambil apa yang sedang dititipkan. Maka pada saatnya kita harus balikin, jangan pelit. Kalau udah pelit Allah murka. Wasa'a khuluquhu. Terakhir, yang
Allah murka pada seorang makhluk adalah mereka yang buruk perangainya, akhlaknya. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah ini yang model begini ini Allah murka. Maka pasang target kebaikan di tahun ini, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ngajinya kita perbaikin. Saya selalu berpesan sama rombongan kalau lagi bawa jamaah umroh haji, ukuran orang pulang haji atau umroh makbulah, mabrur, salah satunya dia tambah rajin belajar ilmu agama. Sebabnya apa? Orang kalau udah berangkat umroh haji, sholat langsung di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dia bakal melek, buka matanya. Begitu luasnya Islam. Ya dia sholat di An-Najah, jarang-jarang imam Alhamdulillahirabbil alamin. Pasti pakai bismillah kan? Pas lagi umroh haji dia temuin tuh. Ya kalau dia sholatnya di An-Najah doang atau di Petukangan, namanya tahiyat akhir, baik sholat subuh dan sholat-sholat lainnya, duduknya tawarruk. Tawarruk duduk yang bagaimana tuh? Yang selama ini kita sholat tuh tahiyat akhir, ya begini itu tawarruk namanya tuh. Pantat kita yang kiri nempel. Tapi pas dia lagi sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dia lihat orang banyak duduk iftirash, duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat awal. Dia sholat di rumah di kampungnya, Allahu Akbar, standar begini. Pas dia berangkat ke sono, Allahu Akbar, ada yang begini. Di standar di kampungnya kalau dia sholat di masjid di musola, Allahu Akbar. Entar dia lihat tuh macam-macam, Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Begitu luasnya Islam. Akhirnya nggak sedikit yang bertanya begini, Ustadz, ini yang salah dia atau saya ya? Akhirnya kami sampaikan, maka kudu ngaji. Ini bapak ibu yang ditakdirkan nyampe ke Masjidil Haram, udah diperlihatkan begitu luasnya Islam, begitu luasnya ajaran Islam. Ternyata ada 4 imam madhab yang harus kita ketahui. Ini jangan sampai kita nih masalah ibadah patokannya Mekah sama Madinah. Sering banget jadi salah paham nih. Mohon maaf, Mekah Madinah kota suci betul. Tapi urusan syariat, urusan ibadah, patokannya nggak sebatas Mekah Madinah. Tapi kita berpatokan sama baginda Nabi Muhammad SAW lewat jalannya 4 imam madhab. Ini repot kalau kita patokannya sama Mekah. Pulang umroh, pulang haji, enggak lanjut lagi ke musola, ke masjid di rumahnya. Ditanya, kenapa Pak? Kok udah subuh nggak pernah kelihatan? Saya pindah dan masjidnya, soalnya pulang umroh, pulang haji, sekian belas hari saya di Mekah, nggak ada doa kunut itu. Di Mekah lo itu, katanya begitu tuh. Ini kalau kunut patokannya ke Mekah tuh. Pas ketemu Ramadan, Pak, kok nggak tarawih di sini Pak? Saya tarawihnya di sono. Sini kan 23, sono 11. Lah katanya Bapak patokannya Mekah. Mekah 23 Pak. Jadi giliran kunut mah patokannya ke Mekah, giliran tarawih nggak dipakai Mekahnya. Ini keliru nih. Maka nggak bisa tuh. Kita ada 4 imam madhab. Caranya kita dapat pemahaman itu dengan kita duduk di majelis ilmu. Apalagi Nabi yang bilang, lagi-lagi Nabi yang bilang,
Ini dinukilkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, bab keutamaan nuntut ilmu. Satu hadis Nabi dinukilkan, man talaba ilman kana kaffarah lima madha. Siapa orang yang belajar nuntut ilmu agama, dijadikan perbuatannya kaffarah, pelebur, penebus daripada apa-apa yang telah berlalu dalam hidupnya, bimakna dosa-dosanya. Jadi nih, kita duduk di majelis ilmu seperti ini, kata Nabi, belum pinternya, belum nyatetnya, belum ngafalinnya, baru nyendernya doang. Emang paling enak ngaji nyender. Jarang nih ngaji, tengah ada nih, pasti melingkar. Kan nyari tembok. Nyendernya aja, duduknya aja tuh udah dapat kafarah, belum nyatet, belum pinternya, belum hafalnya. Kurang apa itu coba? Hadis yang kedua berurutan ditulis tuh sama Syekh Zainuddin Al-Malibari daripada hadis baginda Nabi. Manin taqala liyata'allama ilman ghufira dzunubu qabla ayyahtuwa. Siapa orang berpindah, bergerak untuk belajar menuntut ilmu agama, ghufira, diampuni dosanya, qabla ayyahtuwa, sebelum dia beranjak dari tempatnya. Ini kita tadi subuh, ada orang punya kebiasaan bangunnya rada cepat. Subuh 4.40, jam 4.15 dia udah bangun, udah mandi, bersih-bersih, bawa bapak ada yang ngopi dulu, ngerokok dulu sebatang, nungguin azan subuh. Duduk tuh, terus istrinya nanya, Pak, masjid subuh ke masjid? Iya, kan sekalian mau ngaji. Udah kesebut tuh. Pas dia matiin rokok, dia ngangkat pantatnya, gufiro, diampun dosanya. Itu namanya ayah tua, sebelum dia ngangkat pantatnya. Kita nanti nih habis maghrib ada pengajian, di rumah kita ngomong, ntar saya mau sholat ke masjid, saya mau ngaji. Pas kita berangkat ngangkat pantat kita, diampunin dosa. Jadi bukan nyari pintarnya dulu tuh, bukan ngafalnya. Kita berusaha duduk di majelis ilmu, kita pengen dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita pasang target mesti bisa hadir duduk di majelis ilmu. Biar kata cuma sebulan sekali, biar kata cuma 2 minggu sekali, biar kata cuma seminggu sekali. Salah satu supaya kita dapat ilmu yang manfaat, kita mesti bersyukur bisa duduk di majelis ilmu. Cara bersyukur yang paling pertama bahagia. Yang bilang Imam Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, wujud syukur yang paling pertama adalah senang dan bahagia atas nikmat yang diterima. Saya mau tanya nih Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, ini pagi hari kita dapat nikmat nggak ini? Dapat. Subuh jamaah. Tadi kita baca sholawat, kita dengar duduk di majelis pengajian begini, kelar dikasih makan. Nikmatnya ini kira-kira nih. Maka cara mensyukuri nikmat ini adalah bahagia dan senang. Kita mesti senang. Kita ditakdirkan dari sekian ratus, sekian ribu orang yang ada di sekeliling masjid ini, kita termasuk yang dimudahkan buat hadir. Maka ini nikmat, maka mesti bahagia nih. Ini Bapak Ibu bahagia kan nih subuh ini nih? Mesti bahagia. Nah, cuman kebahagiaan itu kadang-kadang bisa berkurang, bisa rusak. Makanya suka ada orang bilang, dia merusak kesenangan aja sih. Dia bikin jadi kebahagiaan kita berkurang nih. Begitu kan? Nah, salah satu yang bisa mengurangi kebahagiaan dan kesenangan yang seperti kita pagi ini nih,
Ini kita udah senang nih di majelis ilmu nih begini nih, dapat nikmat, udah happy, udah bahagia nih. Tapi bisa berkurang kadang-kadang. Bagaimana berkurangnya? Ini ceramahnya lama banget, ini kaki udah kesemutan ini. Itu nasi uduk udah mulai dingin ini. Nah itu udah godaannya tuh. Nah saya tidak menginginkan kebahagiaan kita berkurang di pagi hari ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang keliru dan salah karena kekhilafan dan kebodohan saya. Mohon dimaafin lahir batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon kepada guru kita Ustaz Khair Hasbul Nafas untuk mimpin doa kita. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.